Halo sahabat Yarana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman semua, tanggal 10 bulan 10 tahun 2025, saya kembali lagi hadir dari Ibu Kota Nusantara, Ibu Kota kebanggaan kita semua. Nah, kali ini saya akan ngajak teman-teman semua kembali untuk melihat ke lokasi ini ya, Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara nanti berakhir di istana di Bukit Bendera ya teman-teman, di Bukit Bendera yang ada di Taman Kusuma Bangsa. Oh ya, sebagai informasi teman-teman semua, hari ini itu ada kegiatan menanam pohon ya, pohon kopi yang jadi rekor muri ya, rekor muri. Menanam 1010 pohon kopi informasinya untuk di sore hari ini. Kita doakan semoga lancar ya, dan juga kita doakan dampaknya baik buat masyarakat sekitar. Amin. Nah, ini dia teman-teman semua kawasan yang kita bisa lihat ya, Masjid Nusantara yang digadang-gadang akan diselesaikan di bulan Desember tahun ini. Kalau kita lihat ya, untuk di Desember masih bisa lah ya, masih ada 2 bulan lagi kan, 2 bulan lagi kemungkinan ya kalau saya lihat ini selesai, karena di sebelah kanan dari istana lagi kan, dari Masjid Nusantara teman-teman, itu untuk tower krennya udah mulai dilepas ya, yang di bagian kanan, tinggal yang di bagian menara aja sama yang di plaza ini ya untuk yang tower krennya. Jadi tinggal ini ya teman-teman, kalau kita lihat tinggal finishing di bagian atasnya ya kalau kita lihat, dan juga ini ya penataan di kawasan luarnya. Ini kan juga penting ya, di penataan di kawasan luar, terus juga jalan ya kan. Percuma dong kalau semua masjidnya udah selesai tapi jalannya belum selesai. Nah, kalau kita lihat jalannya juga udah mulai udah mulai diprogres meskipun baru separoh ya, baru sebagian kanan kalau dari arah KIPP. Nah, itu juga sudah mulai di cor beton ya kalau kita lihat, tinggal di aspal kan nantinya, cuman masih separuh ya. Semoga aja ya kedepannya itu segera diprogres sehingga masjid ini benar-benar kita bisa nikmati nih, kita bisa melihat bagaimana keberagaman keagamaan bersatu di sini ya, karena kan di sini ada masjid, ada itu di sana ada apa itu namanya, basilika ya, terus juga ada kelenteng, pura vihara dan lain-lain. Itu jadi satu di sini kan. Dan jalanannya pun itu langsung diprogres ya. Selain yang dari arah masjid, ada juga yang dari arah basilikanya yang di sebelah sana gitu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semua ya untuk situasi terbaru di kawasan Masjid Nusantara. Ini di bawah kita juga sudah terpasang panel-panel surya ya, untuk nampaknya untuk sebagai cadangan ya, untuk energi listrik di kawasan ini. Ini kalau dari sini cakep bener ya teman-teman nih masjidnya. Mana nih yang setuju dari sini nih ya, pantauan kita dari arah sini ini cakep bener ya kan untuk Masjid Nusantara. Apalagi kalau seumpama ini udah ditata gitu pohon-pohonnya ya kan di kawasan masjid ini, terus jalannya udah selesai, kita bisa melihat ini bukan cuma untuk pusat ibadah tapi juga menjadi pusat seni nantinya di sini menurut saya ya. Bagaimana enggak ya kan? Untuk saat ini ya sudah kelihatan 3 nih dekat menara masjid ini, udah ada 3 bangunan kan yang dekat masjid ini. Terus juga ada basilika ya kan, ada juga di sebelah sana tuh udah kejauhan itu adalah Teluk Balikpapan ya kan. Nah, ini saya coba dekatin untuk lihat lebih jelas ya. Biasanya teman-teman ingin lihat lebih jelas, bang coba dekatin dong biar bisa lebih jelas. Nah, ini saya coba dekatin. Nah, saya kurang paham ya ini mereka di bawah sedang ngerjain apa, makanya teman-teman semua bisa simak sendiri ya, itu pantauan sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi nampaknya ada beberapa pekerjaan yang finishing ya untuk memasang ini panel di atas kan, karena di atas ini masih ada beberapa kawasan atau lokasi atau bagian yang belum tertutup. Itu kayaknya masih menyelesaikan di bagian itu dan juga di dalamnya. Cuman sementara ini kan kita untuk bagian dalamnya ya belum bisa ya, kita sama-sama belum bisa ke sana, termasuk saya nih, saya belum bisa ke sana, tunggu selesai aja dulu ya. Kalau sudah selesai ya semoga kita bisa sama-sama merasakan gitu bagaimana megahnya Masjid Nusantara ini ya kan. Nah, ini dia teman-teman semua untuk bagian atasnya. Saya akan coba kembali ke arah Basilika Nusantara. Basilika Nusantara juga tidak kalah menarik ya, karena lihat sudah mulai terbentuk ya bagian bangunan utamanya sesuai dengan desain yang kita lihat selama ini ya kan. Ada
berseliweran di internet tuh untuk desainnya. Kita sudah bisa melihat nih desainnya sudah mulai nih ya, bagaimana kawasan ini itu dijadikan tempat ibadah. Ya, kumpulan tempat ibadah ya, komplek tempat ibadah di ibu kota Nusantara. Memang saat ini kalau kita lihat pohon-pohon sawitnya ya masih ada ya di sekitar bangunan-bangunannya. Ya, semoga aja kedepannya diganti ya dari pohon sawit menjadi pohon-pohon yang ramah terhadap air dan juga ramah terhadap pengunjung ya, untuk bisa ya santai-santai ya kan, foto-foto di sana. Nah, ini dia teman-teman semua untuk yang Basilika Nusantara ya. Udah mulai terlihat bagaimana kawasan ini nantinya menjadi ikon baru di ibu kota Nusantara, bahkan Indonesia ya. Ini menjadi ikonnya Indonesia ke depannya, semoga ya pembangunannya lancar terus di kawasan ini, dan terutama di bagian jalan ya. Kalau teman-teman kalau kita lihat bagian jalan serta embungnya ya, embung. Karena kemarin kan ada berita juga kajian BRIN bahwa di kawasan ini tuh susah air bersih kan kalau kajian BRIN. Nah, ya semoga dengan kajian-kajian seperti itu memberikan sinyal kepada pihak-pihak yang mengelola atau pihak-pihak yang membangun untuk menyesuaikan supaya ke depan itu beriringan gitu. Itu menjadi sinyal supaya apa yang dikerjakan itu sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kajian-kajian dari akademisi gitu teman-teman. Jadi jangan kaget atau jangan gimana ya, memang kajian-kajian seperti itu membantu IKN untuk lebih baik ke depannya. Jangan kaget atau gimana, memang harus ada kajian-kajian seperti itu supaya apa yang dibangun di sini itu bisa selaras gitu. Kalau semua ini kajiannya kurang air, berarti kan harus dibanyakin embung, harus dibanyakin pohon-pohon yang sesuai, harus dibanyakin ya itu tadi ya, embung untuk menampung air. Nah, kalau kita lihat di IKN ini kan sudah ada beberapa embung yang sudah mulai dibangun ya, cuma memang masih belum bisa menjawab tentang tentang krisis itu tadi ya yang dibilang BRIN gitu teman-teman. Jadi ya semoga aja kedepannya embung-embung makin banyak di kawasan ini, terus juga pohon-pohon yang bisa menyerap air juga lebih diperbanyak lagi ya, supaya kawasan ini ya, kajian-kajian seperti ini membantu untuk membentuk kawasan ibu kota Nusantara menjadi lebih baik gitu. Dan ya menurut saya bagus sih ada kajian-kajian seperti itu supaya pembangunan IKN itu selaras dengan dengan kedepannya ya, masa depannya. Karena kan kita ingin ya di kawasan ini kalau siang tidak panas gitu ya, tidak terasa 7 mataharinya. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman ya, kalau seumpama teman-teman pernah ke IKN di siang hari ya memang panas sekali gitu, panas. Makanya kalau dengan ada kajian-kajian seperti itu ya kedepannya harapannya ya panasnya saat ini ya, kalau seumpama dengan pengelolaan atau dengan pembangunan yang selaras dengan alam gitu. Ya semoga kedepannya pada saat kita setengah hari di kawasan IKN itu tidak merasa ada 7 mataharinya gitu. Ya itu harapannya teman-teman semua, itu harapan kita bersama. Siapa yang nggak mau ya kan? Pasti semua mau, meskipun siang dingin gitu. Mau kan gitu. Nggak ada yang nggak mau. Cuman memang bertahap kita lihatnya bagaimana kawasan ini dibentuk supaya kedepannya kita itu tidak kepanasan kalau sama udah mulai tengah-tengah hari gitu. Kalau sekarang kan di jam-jam 11 saya udah terasa panas sekali gitu. Oke teman-teman semua, ini saya sudah sampai di kawasan titik nol Nusantara ya. Nah di kawasan ini juga sampai saat ini kan masih memang belum ada informasi kapan dibuka resmi untuk umum, sehingga teman-teman kalau bertanya saya juga bingung mau jawabnya apa, karena memang kita belum tahu nih kapan dibuka untuk umum. Karena kalau kita ke situ juga kadang-kadang ya kadang bisa kadang enggak gitu teman-teman ya. Nah untuk sementara ini ya semoga kawasan ini segera diselesaikan. Kalau memang belum selesai biar masyarakat tuh bisa merasakan nih ya titik nol Nusantara dan juga nih Plaza Bhinneka. Amin. Oke teman-teman semua ya, kita coba melihat ke arah sana tuh ya, bendera berkibar di tengah-tengah ibu kota Nusantara. Gimana menurut kalian? Keren nggak? Keren dong ya, keren.
Ya semoga aja kekerenan ini juga bisa dinikmati oleh banyak masyarakat, termasuk kalian-kalian nih yang menonton video ini ya. Bukan cuma nonton, nanti pada saat kesini nih ya, rasakan sendiri atmosfer di sini ya, bagaimana perkembangan ibu kota Nusantara dan bagaimana kalian bisa menikmati kawasan-kawasan di sini gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, saya coba akan naikkan ketinggian biar bisa lebih jelas ya melihat bendera berkibar di sini. Sebelum kita kembali lagi ke arah ini ya, ke arah Plaza Bhinneka. Nah ini dia teman-teman semua untuk situasi di Bukit Bendera ya, Bukit Bendera Ibu Kota Nusantara. Nah, ini dia ya untuk pantauan terbaru. Di sana ada Bank Indonesia juga ya, ada Bank Indonesia. Terus juga ya pohon-pohonnya masih ya pohon eukaliptus bagian, karena pohon-pohon yang ditanam masih belum nampak ya. Tuh ada di bawah kita kan itu udah pohon-pohon yang ditanam tuh, memang belum nampak. Jadi masih proses pertumbuhan gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman semua ya, kalau kita melihat ke arah Plaza Bhinneka dan juga titik nol Nusantara ya, saya akan coba ajak teman-teman kembali lagi sebelum saya akhiri video kali ini. Kembali, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan sampai dengan akhir, dan terima kasih kembali buat teman-teman semua yang sudah memaklumi jika ada kekurangan informasi dan salah kata dari saya. Saya Dian Rana ya, pamit undur diri di video kali ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.